buka hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Bernyanyilah buat Tuhan, naikkan ucapan syukur sungguh dari dalam hati kita. Kami rindu duduk diam di dalam hadirat-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan kami, mengenal isi hati-Mu, menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini firman yang ditaburkan boleh menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Thank you Lord. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
haleluya, haleluya. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Biar Engkau berfirman dalam hidup kami. Supaya hati kami boleh diisi oleh firman Allah. Supaya segala yang buruk, yang jahat, ambisi, sakit hati, kecewa, itu boleh dibuang dari hati kami. Karena hati kami adalah tempat Engkau bertakhta. Isi dengan firman-Mu yang suci, yang kudus. Supaya langkah kaki kami, hidup kami boleh diarahkan Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan Allah yang baik. Tapi kerap kali dalam tindakan kami seakan-akan bertentangan dengan apa yang kami yakini. Sehingga Tuhan selalu kami bersungut-sungut. Selalu hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Bangunkan iman kami pada hari ini. Iman yang suci, yang murni. Supaya kami tetap teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan. Dalam pekerjaan mereka, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Bahkan dalam pekerjaan, karir, studi mereka. Tuhan, mungkin mereka sakit juga. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon kasih sayang Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, pulihkan dan segarkan dan sembuhkan kami semua. Karena firman-Mu Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu memberikan masa depan dan pengharapan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Ikuti kata-kata saya tentang mega project karakter Kristus. Ikutin. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia. Setia. Bersyukur. Bersyukur. Penundukan diri. Penundukan diri. Dan ketulusan. Ketulusan. Setia. Setia. Bersyukur. Bersyukur. Penundukan diri. Penundukan diri. Ketulusan. Ketulusan. Silakan duduk, puji Tuhan. Tema hari ini hidup dalam iman bukan dalam kuk rohani. Hidup dalam iman bukan kuk rohani. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat sekarang. Gereja sudah diarahkan kepada ritual. Kepada gedung yang megah. Itu bukan salah. Ritual yang panjang. Saudara perhatikan. Bait Allah yang hebat yang dibangun oleh Salomo. Kemudian tempat pemujaan yang benar. Tapi akhirnya berubah menjadi ritual. Yaitu doa yang panjang-panjang bertele-tele. Doa puasa yang ditunjukkan orang. Bagian jubah kependetaan imam. Perdebatan soal Taurat. Dan mau bicara persembahan. Pujian. Dan sebagainya. Mereka tinggal di situ kusuk, begitu megah, semua berbondong-bondong di tempat itu. Namun saudara, mereka datang di Sungai Yordan. Sungai Yordan ada seorang bernama Yohanes Pembaptis. Dia ada di tengah-tengah sungai. Dan dia pun menunjuk kepada ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam. Dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang. Apa yang mereka salah? Kemudian dia berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Apa yang salah? Dengan ritual di bait Allah gak ada yang salah. Kemudian hasilkan buah-buah sesuai pertobatan. Jadi bukan bertobat terus ke gereja menjadi ritual. Menunjukkan kepada orang ini aku 30 tahun ke gereja. Aku aktif pelayanan. Aku terus ikut ibadah. Aku doa yang panjang. Aku puasa dan sebagainya. Akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. Kalau firman Allah mengatakan Kejadian 1 ayat 1.
Pada mulanya Allah berfirman. Kalau Allah pasti berfirman. Kalau Allah tidak berfirman, bukan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang terjadi. Oleh karena itu kalau saudara kita melihat ritual yang mematikan. Tanpa ada firman yang sehat yang mengubah hidup kita. Supaya pertobatan kita menghasilkan buah. Bukan ritual. Bukan agamawi. Maaf Pak, kita kan di gereja boleh. Betul. Karena kita punya Tuhan. Sehingga kita disebut orang yang beragama. Kalau orang yang beragama pasti ibadah, pasti doa, pasti puasa. Tapi ingat saudara, jangan jadikan ritual gedung gereja, ibadah penyembahan itu menjadi berhala menggantikan Tuhan. Akhirnya orang mulai mengutamakan penyembahan. Nubuatan bahasa roh. Bukan salah, itu ada. Doa yang panjang, yang keliling, muter-puter. Mematikan. Tanggal 10, bulan 10, tahun 2000 sekian 10. Ayo kita doa di seluruh kota, 3 jam di lapangan. Supaya Tuhan dengar doa kita. Itu kalau latihan doa. Mendisiplinkan jemaat itu bagus. Tapi kalau supaya doanya terdengar, harus ada pertobatan. Membuat jutaan orang itu, saudara sepertinya kena kuk rohani. Loh kenapa? Karena dikatakan, saudara, Elia itu manusia biasa. Biasa, gak ada lebih. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun. Kalau pendeta yang mengajarkan seperti itu, oke. Melatih supaya mereka gemar berdoa gak apa-apa. Tapi kalau supaya doanya terjawab, pendeta itu harus bertobat. Karena dia tidak mau menjadi benar. Doanya tergantung orang banyak. Tergantung panjang pendeknya doa. Itu satu kesalahan saudara. Akhirnya ritual itu mematikan kita. Sebab itu Tuhan ingin supaya kita berubah hari ini. Supaya jangan di dalam kuk rohani. Kuk agamawi. Tapi kita dalam perilaku kehidupan yang berguna. Yang memancarkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saya melihat sebuah kitab kehidupan. Itu memang tidak mudah. Itu kemurahan Tuhan bagi saya. Bahwa saya melihat kitab itu tergantung dan saya turunkan. Ternyata ada nama saya. Dan ketika saya balik ada 4 kotak. 1 kotak kiri atas kosong. 3 kotak itu berisi 10 kalimat. 1 kalimat itu pasti nama saudara dan saya ada. Karena itu ada. Tetapi di samping itu ada juga kalimat-kalimat yang lain. Salah satunya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tidak cukup. Kemuliaan Tuhan itu di bawah nama kita. Jikalau tidak ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, hanya ritual agamawi, itu mematikan kita semuanya. Kita harus berubah hari ini. Supaya hari ini saudara kita tetap berdoa, kita tetap puasa. Tapi itu bukan utama. Yang utama adalah bergaul dengan Allah itu sendiri. Mencari Tuhan itu sendiri yang utama. Jangan sampai hidup kita agamawi, cuma datang di gereja. Akhirnya saudara tahu, Maria sebagai contoh yang baik. Ketika Yesus datang, dia tahu kalau Allah itu pasti berfirman. Kalau Allah tidak berfirman, bukan Allah. Sehingga ketika Yesus datang, Maria tahu pasti berfirman. Sehingga dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mendengarkan firman-Nya apa.
Tapi Marta, seorang agamawi yang luar biasa. Dia tahu Allah, dia punya agama, dia percaya, dia doa puasa. Ketika Allah itu datang, Tuhan datang, dia sibuk melayani. Tapi lupa untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itulah yang terjadi sekarang. Kita bangga dengan pelayanan kita. Kita bangga dengan ritual agama kita. Kita lupa untuk diam di bawah kaki Tuhan. Karena Allah itu pasti berfirman. Dan firman menjadikan semua yang ada. Dan firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Akhirnya gereja berubah. Menjadi ritual kembali seperti zaman dulu. Akhirnya kita terjebak dalam kuk rohani. Akhirnya kita kelelahan, kecapean. Dengan doa yang panjang, dengan ini dan itu. Saudara perhatikan baik-baik. Bait Allah mengajarkan doa yang panjang lebar. Tuhan di bukit, dia mengajarkan, berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Gereja sekarang masih memakai teori bait Allah. Gereja tidak mau kembali kepada pengajaran Tuhan. Hanya hari minggunya diambil, bukan sabatnya. Tapi minggu menjadi sabat model baru. Hukum Taurat yang model baru. Sehingga kita cuma memikirkan gedung gereja banyak orang. Supaya kelihatan kalau semakin banyak orang, Tuhan hadir. Padahal Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Akhirnya mulai rebutan, tarik sana, tarik sini, promosi sana, promosi sini. Supaya kelihatan besar. Tapi saudara tahu, surga sepi. Kenapa sepi? Karena tidak ada orang bertobat. Karena satu jiwa bertobat, seluruh malaikat sorak-sorai di surga. Tapi kita hanya coba membuat gereja itu bersorak-sorai. Lupa untuk surga itu bersorak-sorai. Itu yang terjadi di gereja. Makanya mari kita lihat saudara. Poin pertama. Temanya hidup dalam iman bukan kuk rohani seri 1. Iman dan ibadah yang benar. Iman dan ibadah yang benar. Lukas pasal 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, bukan ritualnya. Sedangkan ahli Taurat orang Farisi datang melihat Yesus. Tapi ada seorang lumpuh digotong, gak bisa masuk. Kita kan orang beragama, kamu cuma nyerobot aja. Dia bongkar di atas mengganggu ibadah. Tapi begitu diturunkan, Tuhan melihat imannya yang biasa. Dia ingin supaya Allah berfirman, bukan ritual agama. Akhirnya Tuhan berkata, hai saudara, dosamu diampuni. Karena melihat imannya, bukan ritualnya. Sedangkan ahli Taurat dan Farisi di situ, siapa dia mengampuni dosa? Karena mereka terjebak di dalam ritual. Tuhan tahu hati mereka. Apakah lebih mudah berkata, bangun, berdiri dan berjalanlah, atau ngomong dosa diampuni? Lebih mudah ngomong dosa diampuni. Tapi supaya kamu percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa, bangkit itu sebagai bukti saja, bukan tujuan itu. Mungkin saudara berkata, wah lebih mudah ngomong dosamu diampuni, lebih sulit untuk itu. Betul. Saya mau katakan untuk kesembuhan itu lebih mudah daripada dosa diampuni. Saudara, itu karena Tuhan menunjukkan bahwa ngomong itu lebih mudah. Tapi untuk supaya apa yang firman, yang Tuhan katakan firman, yang sepertinya mudah ini, mengandung kuasa yang lebih hebat daripada yang sakit disembuhkan itu. Kita hanya cuma berbondong-bondong, cuma cari kesembuhan dan sebagainya.
Kita lihat terus. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka dari dosa, dari kutuk. Sehingga ibadah kita kepada Tuhan bukan ritual yang meminta supaya dan sebagainya. Tapi kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Bukan lagi kita mulai kalau doanya panjang baru Tuhan datang. Kalau pujiannya sampai lelah baru Tuhan datang. Engkau membuat sepertinya Allah itu sulit untuk datang kepada kita. Buat apa ketika dia mati di kayu salib? Tirai bait Allah yang maha suci, tempat maha suci dibelah oleh kematian Yesus. Supaya orang jangan lagi terikat oleh kuk agamawi. Karena Allah bisa dijumpai kepada orang-orang yang rindu dan haus akan Dia. Bisa enggak hati kita haus dan rindu kepada Tuhan? Makanya Dia memerdekakan kita dari hukum Taurat, dari doa yang panjang. Supaya diajarkan untuk hubungan dengan Allah. Kita lihat dulu firman Tuhan lagi. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Pujian, doa, penyembahan, pasaroh, doktrin-doktrin diajarkan. Motivasi, kosakata, sejarah. Tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sudah pasaroh 2 jam. Penyembahan 2 jam. Luar biasa orang lihat. Wah, beda dengan gereja lain. Gereja ku hebat. Tapi mulutnya sudah ngomong seperti ini. 2 jam begitu masih ngomong yang lain buruk. Sia-sialah ibadah itu. Harus mengekang lidah kita. Amin. Saudara, tidak gampang. Siapa mengekang lidahnya, dia sempurna. Berarti hidup dikuasai lidah. Siapa mengemahkan akan makan buahnya. Akhirnya saudara mulai, gereja bagus ya. Model begini. Oh, ada yang baru. Apa yang baru? Pak Fengki pakai kacamata itu. Merek apa ya? Kok aneh. Kenapa? Jangan dikasih siapa. Gitu loh. Itu kacamata baca atau kacamata jarak jauh. Gitu loh. Apakah itu cuma action saja? Fashion. Mulai ngomong. Oke, bicarakan ada sesuatu yang beda. Silakan. Tapi jangan lupa firmannya. Tapi kalau itu menjadi omongan besar. Suatu hari saudara ngomong, jangan-jangan Pak Fengki jual kacamata. Sudah mulai panjang lebar. Gak apa-apa ngomong, ada perubahan. Tapi jangan berkepanjangan. Gak ada gunanya. Ini kacamata di bawah 100.000. Mau lelang sampai di bawah 100, di atas boleh beli. Tapi kok kelihatan mahal Pak? Karena pendeta beli sendiri dipakai pendeta. Kalau pendeta dikasih orang pasti kelihatan murah. Makanya dia tunjukkan mereknya. Saya pakai begini, saya pakai baju murah karena dulu saya fashion. Mungkin yang umur 55 tahun, 55 ke atas tahu saya jual pakaian. Saya pakai pakaian murah apa, saya pakai orang lihat, wih mahal. Nah itulah, tergantung yang pakai. Kalau pendeta, bayar sendiri jadi kelihatan bagus. Saya kacamata ini kebetulan saja. Karena saya ini 2-3 minggu itu ada pentolan, bintitan. Kalau bahasa aslinya timbilen. Timbilen bahasa aslinya. Ya gak apa-apa, tak biar kompres-kompres juga bisa ya. Sampai kok tambah kaku, bukan kemeng. Ya pergi dokter katanya dioperasi. Waktu dia dokter gini, Pak lihat Pak, ini sebentar aja 2 menit. Begitu dia di dalamnya, waduh Pak, dalamnya kok banyak, maaf itu darah kuning, nanah. Tapi yang sudah mengeras, jadi mesti dicabutin satu-satu. Ini akhirnya dioperasi. Nah sebentar saja 20 menit kok. Dan yang operasi luar biasa. Karena teman-teman kita cari profesor yang khusus operasi.
Mata jangan cuma yang lain-lain. Cari ke teman kita dokter mata. Pak, cari yang titelnya ini, cari. Enggak ketemu. Ketemu profesor. Ya sudah masuk profesor. Karena untuk sakit, bukan untuk glukoma ya ini. Begitu saya tunggu lama, datang orang tua. Perempuan masuk. Saya masuk, Frankie. Saya masuk. Begitu lihat dokternya, waduh celaka umur 75. Gimana rek? Setelah itu disuruh kacamata, lihat bapak lihat sini ya. Kurang kiri, waduh salah masuk aku. Di luar apa-apa dalam ini. Dan operasi goyang ini. Saya dimana, masa saya mau menghina dia saudara. Pendeta bilang, jangan menghina orang, sudah terlanjur. Bersyukur aja. Nanti saya cari Pak Irwan teman-teman ini. Kurang ajar gak cek dulu ini. Siapa gak takut operasi? Orang tuh 75 lebih. Tua-tua perempuan gini. Setelah itu dioperasi. Saya lihat yang operasi banyak orang muda. Oh itu mungkin cuma periksa yang depan. Saya tunggu-tunggu. Kok yang laki-laki selesai dokternya kok gak manggil saya. Tunggu 10 menit. Yang tua datang lagi tunduk-tunduk. Pak siap operasi? Wah dia yang operasi. Sudah ngalai. Duduk diam. Menyerah. Saudara. Ya sudah. Biar getaran itu getaran Roh Kudus. Bukan getaran tua. Betul saudara. Dia ambil. Saya tenang aja. Selesai ditutup. Pulang. Besok dibuka. Bayar sudah mahal, goyang, tapi untungnya sembuh, itu aja yang penting saudara. Jadi ini bukan aksi-aksi Bapak Ibu. Jadi dokter berkata harus tidak boleh kena debu. Karena sudah infeksi, akhirnya ini harus ditutup sering. Karena sering kena debu kan kita khotbah kan banyak debu. Untung di sini setiap minggu dibersihkan. Mungkin kemarin lupa dibersihkan debunya masuk. Tapi ini setiap hari dibersihkan, jangan takut. Nah kita lihat dulu Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah murni. Wah kalau gitu Pak, saya mau robah kalau minggu saya tidak ke gereja. Pergi ke yatim piatu. Ada ayatnya Pak, ada. Bagus. Ya kalau gitu jadilah yatim piatu aja. Lupakan firmannya seperti itu, betul. Kunjungi, bukan ibadah. Terus bedanya apa dengan gereja? Jadikan gereja itu seperti orang-orang yatim yang perlu kita tolong. Ada yang susah, ada yang kurang. Sehingga kita datang di gereja, kalau kita ke yatim piatu itu memberi, menolong, bukan minta sesuatu. Mana ada orang yatim piatu? Begitu datang kursinya dicolong mbak pulang. Nggak ada. Lihat kursi rusak, diberikan kursi. Artinya di sini ke yatim piatu itu kita memberikan hidup perhatian kepada mereka, bukan mengambil. Gereja juga sama di tempat ini. Amin. Datang di gereja jangan minta kaya. Jangan minta cari-cari yang lain. Tuluskan hatimu, murnikan hatimu. Datang di gereja itu beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus. Karena Allah itu Allah yang baik. Amin. Jangan dibuat doa yang panjang supaya kasih. Jangan bikin metode seperti itu. Yaitu ketika engkau bergaul, lepaskan darimu dosa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga kurang tajam. Mendengar doamu yang membuat pemisahan antara engkau dengan Tuhan Allahmu ialah dosa dan kejahatanmu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 engkau jadi dibuka. Itu yang mengubah, makanya gereja ayo kita ini mengubah semuanya. Gitu loh. Makanya saudara, kita harus berubah semuanya. Jadi jangan cari orang, jangan cari sesuatu. Belajar memberi hidupmu kepada Tuhan di gereja. Tuluslah, murnilah di gereja. Biar Allah yang mengangkat engkau, bukan manusia mengangkat kita. Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kreatif. Dan yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Murni, tidak cari apa-apa. Sejati memberikan hidupnya kepada Allah. Supaya tidak sia-sia, kurangi mulut kita omongan gangga. Saudara, rubahlah untuk bicara firman Allah kepada banyak orang. Hal kedua kita lihat, menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah. Ada banyak. Jikalau kamu menuruti perintahku, dan kamu saling mengasihi, dan kamu menuruti perintahku, maka kamu bukan lagi hamba, tapi sahabatku. Kalau menuruti perintah, itu gak usah buka Yohanes 15 itu. Tetapi kita lihat Yakobus 4 ayat 4. Ini juga saya melihat waktu saya berdoa di Manado. 3:30 pagi. Di dalam doa itu saya melihat satu penglihatan. Saya duduk di satu ruangan. Sendirian, di depan ada seorang pengkhotbah pakaian putih. Dan waktu dia mulai khotbah, saya tahu itu Yesus. Saya terkejut, saya berkata, Tuhan jangan. Saya katakan ini di atas mimbar. Percaya tidak percaya bukan saya memaksakan, itu hak saudara. Karena banyak pendeta dan media itu bohong, itu bukan urusan saya. Tapi saya harus menyatakan tugas saya bersaksi dengan benar. Saya melihat Yesus khotbah di muka saya. Dan salah satunya Yakobus pasal 4 ayat 4 ini. Kita lihat, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Sehingga barang siapa hendak menjadi sahabat Allah, sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi siapa ingin menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Walaupun di gereja. Hati-hati di gereja. Jangan diisi duniawi terus. Itu yang penting saudara. Saya tinggal di sini ada satu apartemen. Ya, satu kamar kecil aja. Jadi setiap kali saya makan, pokoknya begitu ada kotor, saya buka pintu, saya pergi ke lorong itu, melewati 3 pintu-pintu rumah orang, ada satu pintu tempat sampah. Saya masuk sampah situ, dibuka sampah, masukkan. Apalagi kalau keluar, saya lihat ada botol kosong, saya mau rumah itu walaupun tidak besar, bersih. Dan setiap kali saya buang sampah ini, saudara, saya melihat, kan kalau kita kotak sampah itu kan hijau ya, modelnya kayak tabung besar gitu. Terus ada begaan buka tangan. Dan setiap kali saya ke sana, ada bekas tisu. Bekas orang itu di dekat, dia orang itu enggak buka sampahnya, tapi di dekat itu. Jadi dia cuma mungkin, cepet-cepet kok kita mau ke gereja kok taruh sini. Saudara. Jadi setiap kali kalau itu mungkin ya. Setiap kali saya buang sampah, lihat. Saya pergi lagi rumah, ngambil tisu. Ngambil ini, saya masukkan, buka, buang. Sekali 2 kali, hampir 2 bulan. Saya buang, akhirnya saya nggak ambil tisu lagi. Saya ambil dikit. Bahasa aslinya umbeli siapa ini? Maksudnya ingusnya siapa? Nggak ada tisu bersih dibuang. Pasti. Saya bilang, kalau saya marah salah, saya nggak ingin tahu orangnya. Ini orang buang tempat di tempat yang tepat. Tapi tidak benar. Saya buang. Saya jalan lagi. Saudara datang di gereja. Di tempat yang tepat untuk membuang dosa-dosamu. Tetapi kerap kali tidak di tempat yang tepat. Tempat gerejanya betul. Tapi
tempatnya pembuangan salah. Sehingga ketika engkau membuang dosa ini, itu membuat orang lain berdosa. Orang ke gereja gak salah mau membersihkan hatinya. Tapi ketika membersihkan hatinya, ngotori orang lain. Apakah saudara seperti itu hari ini? Di gereja tempat orang membuang sampah dosa-dosanya. Tapi justru banyak sampah yang membuat orang lain kena. Jadi yang bagus. Ada 3 kotak sampah. Perhatikan. Botol, apalagi saya tidak tahu. Kertas. Bayangkan ada besi taruh di kertas. Ada kertas ditaruh di botol. Oke, kalau cepat-cepat kita tidak tahu, nggak bisa baca, nggak apa-apa. Karena tulisan Mandarin atau Jepang. Tapi kalau itu sengaja, engkau membuang sampah, hatimu bersih, dibersihkan di gereja, di tempat yang tepat. Tapi pembersihan itu mengotori orang lain. Makanya siapa yang khotbah di gereja? Saudara, hatinya harus bersih dan tidak memberi kotoran kepada jemaat juga. Jangan ada ajaran dunia dan palsu. Karena kita harus mencari Tuhan. Kita lihat di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Tuhan mau bergaul akrab dengan orang yang kudus dan takut akan Dia. Bukan takut tidak diberkati. Bukan takut miskin. Bukan takut gagal. Takut akan Tuhan. Orang kalau tidak takut Tuhan, takut miskin. Dia akan nipu orang. Orang kalau nggak takut Tuhan, tapi takut gagal, dia akan mengutamakan pekerjaan dunia. Tuhan di nomor 2-kan. Saudara, saya kasih contoh. Saya di satu kota, saya tidak boleh sebutkan. Saya mau beli kelapa muda. Yang jual yang mana ini? Kok nggak ada? Keretanya ada, nggak ditutup. Nggak ada. Saya tunggu-tunggu di mana? Nggak ada. Sampai 10 menit datang. Mas di mana mas? Saya lagi doa pak. Tempat ini bukan orang Kristen. Tempat jualannya kalau mau dicuri bisa. Tapi dia bisa mengutamakan Tuhannya. Kita belum seperti itu. Kalau saudara mengutamakan Tuhannya, handphonemu taruh di belakang. Besok handphonemu hilang. Karena tidak takut akan Tuhan. Makanya kita takut hilang. Belajar takut akan Tuhan. Dan itu yang membuat kekudusan bagi kita. Itu menjadi sahabat Allah. Satu hari, saudara, saya ketemu pendeta, saya ajak makan restoran. Pakai ikan yang tim. Makan. Wush. Dia lahap. Waktu dia lahap, dia tanya saya terus, Pak gerejanya bagaimana? Oh bagus, boleh lah puji Tuhan. Terus Pak, saya mau, oh iya. Terus ngomong terus saudara. Ngomong, akhirnya saya jawab, durinya nyantol di leher. Sekarang programnya apa Pak? Saya diam. Program saya, kalau orang lain, programnya, tunggu dulu Pak, sakit Pak. Itu pendeta yang tidak tahan uji. Kita sudah biasa menderita capek lelah. Seperti itu kita nggak akan tunjukkan kelelahan kita kepada banyak orang. Supaya mereka simpati itu jauh dari hidup kita. Saya duduk diam. Ya, oke. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Setelah ngomong sebentar, saya cari minuman. Minum banyak. Wih, Pak Fengki suka minum. Iya. Enggak tahu kalau durinya nyantol. Ini orangnya. Setelah selesai, saudara, ada nasi. Saya ambil sedikit, saya kasih. Saya enggak boleh pakai tangan.
pakai sendok saya utak-utak dulu. Akhirnya gumpalan. Saya makan enggak kelihatan. Nyantol masihan. Dia lihat tuh, pendeta kok model melamar makan nih. Saya diam, kok enggak bisa sembuh, enggak bisa hilang. Saya diam. Oh iya, muka sudah merah. Anak saya bilang, Pak, mukanya kok merah? Biasa ada api, Tuhan bicara. Setelah ngomong-ngomong, sebentar ya ke toilet ya. Sudah sakit jadi. Kalau enggak kupu-kupu gitu, sudah saya tenang aja. Begitu di toilet kunci mulai. Saudara tarik enggak bisa kan enggak ada orang. Enggak bisa. Tambah parah. Masuk lagi senyum lagi. Selesai Pak. Selesai. Ngomong-ngomong. Sampai jam 11. Tambah parah. Sudah mulai demam. Jam 11 ke dokter. Mana yang enggak ada. Pulang dah. Anak saya bilang kenapa Pak? Ada duri. Sakit sedikit demam. Besok ajak ke gereja. Besok ke dokter. Saya malam tidur. Sudah panas muka merah. Ada seorang pemuda datang dalam mimpi saya. Buka mulutmu. Kok enak ngomong buka mulut? Siapa? Saya dari sahabatmu. Wah pasti aman. Saya nggak tanya lagi sahabat-sahabat. Buka mulut, saya buka. Tangannya masuk sebentar. Sudah selesai. Malaikat Tuhan. Langsung ini saya tanya. Kan ada satu jemaat yang setiap 2 tahun nangis terus kepada saya. Pak Fengki tolong usahaku. Saya juga berstres saudara. Jadi ketika saya tahu malaikat Tuhan langsung bilang. Pak Tuhan saya mau tanya. Kalau urusan bisnis teman saya si A ini bagaimana? Nggak usah dipikirkan itu urusan Allah. Berarti dia tidak dititipi pesan oleh Allah. Begitu saya bangun. Kok hilang? Nggak demam. Besok saya ke dokter, urusan teman, bukan urusan ini lagi. Dokter, saya saksi. Aduh Pak Fengki. Aku kena duri kok nyulitkan Tuhan. Siapa yang nyulitkan Tuhan? Lah ya kena duri gitu datang ke saya tak jabut aja minggu. Loh memang saya mau datang dokter. Gitu. Kok bikin repot saya enggak bikin repot Tuhan. Tapi kenapa? Ya enggak tahu. Mau malam-malam dijabut sendiri. Gitu. Saya tidak bangga dengan mujizat kesembuhan kecil ini. Karena dokter bersalah itu urusan kecil, cabut aja teman saya. Buat apa gitu? Dokter, saya nggak bicara soal kesembuhan ini sesuatu yang hebat. Bagi saya itu biasa. Tapi kata-kata itu yang saya renungkan. Saya dari sahabatmu. Itu yang menjadi renungan saya sampai hari ini. Kalau Alkitab mengatakan Abraham menjadi sahabat Allah. Dan jadilah kamu jadi sahabat Allah. Tapi kan belum. Tapi ini bukan saya ngomong saya tidak bangga. Saya justru merasa hidup saya harus betul-betul berani menjadi berkat. Bagi semua orang. Menjadi contoh. Saya katakan ada satu tugas. Bagaimana saudara harus menjadi sahabat Allah. Hal yang ketiga, yang terakhir. Kuk rohani dan jawaban doa. Wah kita mesti doa panjang Pak. Kita mesti minta sama Tuhan panjang bertele-tele. Boleh itu ada untuk anak-anak rohani. Boleh. Tapi kita lihat dulu. Lukas 6 ayat 38 dulu. Berilah. Maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik. Yang dipadatkan dan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jikalau kita menghakimi orang menurut ukuran kita, kita akan dihakimi menurut ukuran kita kepada seperti yang kita berikan kepada orang lain. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita nggak minta dosa kutuk semua diampuni, kasih karunia Allah turun. Sehingga saudara gak usah ngotot-ngotot. Yang penting hatimu sungguh-sungguh cari Tuhan. Minta Tuhan, minta. Kata Tuhan, ini sudah turun. Kenapa gak terima? Karena kamu tidak menjadi jawaban doamu. Kamu minta. Berilah maka kamu diberi. Ada di sekitarmu, keluargamu, di mana-mana. Orang yang membutuhkan pertolongan kepada kamu. Lakukanlah itu. Maka itu akan turun. Tuhan gak langsung tak kasih. Sudah ada.
Contohnya apa? Ayat yang terakhir. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Lu kenapa? Kutuk sudah ditanggung di kayu salib, doa minta ampun, aku kemarin salah. Kok gak diampuni? Kok langit menjadi tembaka, doa tidak tembus? Kenapa Tuhan, aku minta ampun, gak minta uang loh. Kata Tuhan, nak, sejak 2000 tahun lalu, kasih karuniaku itu ada pada kamu. Loh kenapa gak diterima? Turun sudah pengampunan ini. Hanya kamu harus mengampuni orang lain. Maka ini akan otomatis turun. Nggak usah minta. Yang menjadi penghambat adalah dirimu sendiri. Makanya di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ambil waktu sejenak. Renungkan firman Allah ini. Apakah kita sudah dalam kuk rohani, kuk agamawi? Apakah kita mau bergaul akrab dengan Tuhan? Menjadi sahabat Allah. Hidup dalam kebenaran. Dan menjadi jawaban doa. Bukan pusat doa kita. Jawab bagian dari jawaban doa. Bukan kita yang menjawabnya. Jika kau minta ampun kepada Allah, jauh sebelum kau minta ampun, pengampunan itu sudah turun. Tetapi hari ini tidak masuk kepada kita. Karena kita belum menjadi bagian dari jawaban doa kita. Tuhan, kau memberkati kami semua di tempat ini. Sucikan oleh firman Tuhan. Supaya setiap kami boleh dirubah. Bukan lagi menjadi ritual agamawi yang mematikan. Tapi kami punya gaya hidup di mana Engkau bertakhta dalam hati kami dan menjadi sahabat karibmu. Karena kami menuruti perintah-Mu. Kami percaya dengan iman kami, Tuhan, dan kami tidak mau bersahabat dengan dunia. Bagi yang sudah menerima, kita siapkan roti kita. Oke, bagi yang sudah siap, kita angkat roti kita dengan tangan kanan ke atas. Saudara diberi waktu sejenak berdoa kepada Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, bereskan bersama dengan Tuhan. Ampuni, pulihkan setiap hati kita. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengarlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus.
Saudara boleh mengangkat kedua tangan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan telah menerima roti dan anggur yang dengan iman adalah tubuh dan darah Yesus. Hari ini hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Hidup kami adalah hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, baik itu diakonia, persembahan, baik itu juga perpuluhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepada-Mu ya Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau membalas mereka, baik di dalam pelajaran studi mereka, kuliah mereka, dan juga di dalam kehidupan mereka, pekerja mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Bahkan sampai kepada anak cucu, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari dikapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang yang bisa menahannya. Tapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap bisa menjadi orang yang rendah hati, murah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang mengerti semua masalahku.